Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini. Saya dari KPIC kelas karyawan semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang menyoal kode etik jurnalisme era disrupsi. Perkembangan teknologi dewasa saat ini telah menghadirkan era disrupsi bagi banyak aspek kehidupan, salah satunya aspek komunikasi. Sekarang ini banyak sekali dijumpai informasi-informasi bohong dan fitnah serta hoax beredar di jagat maya sosial media atau sosial media kita. Selain hoax, era disrupsi ini juga ditandai dengan meredupnya kehidupan bisnis media konvensional. Ekosistem media yang berubah sekarang ini menjadikan media konvensional harus bekerja keras untuk dapat bertahan. Kode etik jurnalistik menjadi andalan pengelola media konvensional dalam era disrupsi untuk melawan gempuran informasi-informasi melalui jurnalisme pribadi di media sosial. Media era disrupsi, saat ini kita hidup dalam era revolusi industri 4.0. Ini ditandai dengan perkembangan teknologi digital secara masif sehingga menimbulkan disrupsi pada banyak aspek kehidupan. Kemudian, perkembangan teknologi sekarang ini dapat melemahkan upaya jurnalis untuk mengejar kebenaran dalam pemberitaan mereka. Perkembangan teknologi sekarang ini dapat melemahkan upaya jurnalis untuk mengejar kebenaran dalam pemberitaan mereka. Serta munculnya budaya media gabungan telah menggeser fungsi jurnalisme klasik untuk menyajikan laporan benar dan dapat diandalkan. Lalu ada budaya baru ini. Saat ini itu budaya baru menciptakan jurnalisme baru yang berisi percakapan yang mengalahkan jurnalisme lama yang bersandar pada verifikasi. Tetapi arti penting jurnalisme di era disrupsi ini dalam masa yang dipenuhi kelaziman ketidakbenaran ini atau ketidakbenaran, kebutuhan akan jurnalisme berkualitas menjadi tidak terelakkan. Sebagaimana di Indonesia terdapat sekitar 47.000 media dengan porsi terbesar media daring, yaitu sebanyak 43.300 media. Dari jumlah media daring yang ada hanya 168 media yang telah tersedia dan telah terdata di Dewan Pers. Sisanya tidak ada. Sehingga masyarakat harus berhati-hati untuk mengonsumsi informasi dari media daring yang belum terverifikasikan ini, yang belum terverifikasikan ya. Jadi kita sebagai warga negara gitu, yang biasa sehari-harinya kita itu dengan gadget, dengan televisi ataupun yang masih mendengarkan radio dan kemudian membaca koran, kita itu harus benar-benar mengolah antara hoax ataupun valid gitu. Kita harus mencerna kembali mana berita yang baru muncul ini itu benar adanya atau hoax gitu. Jadi kita yang harus mawas diri terhadap apa kabar-kabar yang kita temui. Jurnalisme adalah sebuah temuan atau sebuah bentuk dari ekspresi yang digunakan media massa untuk melaporkan dan mengomentari peristiwa-peristiwa dan gagasan-gagasan yang ada. Menurut Adam, terdapat 5 elemen penting dalam definisi tersebut, yaitu yang pertama, sebuah bentuk ekspresi yang merupakan sebuah temuan. Yang kedua ada laporan gagasan-gagasan dan peristiwa-peristiwa. Yang ketiga ada komentar pada gagasan dan peristiwa. Dan yang keempat ada sirkulasi publik dari gagasan dan peristiwa. Kemudian yang terakhir, yang kelima, di sini dan sekarang. Menurut Bill Kovacs, tujuan utama jurnalisme adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan warga agar mereka bisa hidup merdeka dan mengatur diri sendiri. Misi jurnalisme ini bersama-sama dengan kode etik jurnalisme bertujuan untuk melayani kesejahteraan umum dengan menginformasikan berita-berita kepada orang-orang. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kovacs
Kegiatan jurnalistik dilaksanakan dengan memenuhi 9 elemen jurnalisme yang ada. Yang pertama dan nomor utama adalah kejujuran atau kebenaran sebagai jurnalisme. Yang nomor kedua adalah loyalitas. Pertama, jurnalisme kepada warga. Yang ketiga, intisari jurnalisme adalah disiplin dalam verifikasi. Yang keempat, ada para praktisinya harus menjaga independensi terhadap sumber berita. Yang kelima, jurnalisme harus berlaku sebagai pemantau kekuasaan. Yang keenam, jurnalisme harus menyediakan forum publik untuk kritik maupun dukungan warga. Yang ketujuh, jurnalisme harus berupaya membuat yang penting dan menarik dan juga relevan. Kemudian yang kedelapan ada jurnalisme harus menjaga agar berita tetap komprehensif dan juga profesional. Kemudian yang nomor terakhir, nomor 9, yaitu para praktisinya harus diperbolehkan mengikuti nurani mereka. Jadi harus benar-benar dari hati gitu. Di antara berbagai elemen tersebut, era disruptif sekarang ini sangat membutuhkan aktualisasi elemen ketiga terkait disiplin dan verifikasi. Elemen ini terkait dengan objektivitas jurnalis dalam melaporkan informasi kepada publik dengan bersikap tidak berat sebelah dan seimbang atau balance. Arti penting kode etik jurnalistik era disrupsi ini. Untuk memahami kode etik jurnalistik tidak bisa dilepaskan dari pemahaman pada persoalan etika sebagai bagian substantif di dalamnya. Menurut Word 2009, etika merupakan analisis, evaluasi, dan promosi pada apa yang membentuk perilaku baik dan karakter bijaksana sesuai dengan prinsip-prinsip terbaik yang ada. Kemudian, etika tidak semata-mata bertanya tentang bagaimana kita hidup baik, tetapi bagaimana seharusnya kita bisa baik secara etis dalam kebaikan dan dalam relasi hak dengan orang lain. Ketika kita berjumpa dengan orang lain, ketika kita sedang berwawancara dengan orang lain. Jurnalisme membutuhkan kode etik disebabkan karena jurnalisme memberi banyak manfaat dalam menjalankan fungsi-fungsi penting dalam masyarakat demokratis. Karena antara lain, yang pertama, jurnalisme memberi informasi publik tentang fakta dan kejadian yang penting bagi masyarakat. Yang kedua, jurnalisme menjamin kebebasan aliran informasi yang penting bagi kelahiran dan kelangsungan demokrasi. Yang ketiga, jurnalisme menyediakan forum untuk pandangan yang beragam. Yang keempat, jurnalisme berfungsi sebagai pengawas pemerintah dan institusi lain untuk memberitahu publik jika ada tanda-tanda yang salah. Kemudian yang kelima, jurnalisme mendukung perubahan demi kepentingan publik. Dan yang terakhir, jurnalisme mencari kebenaran dengan komitmen yang tegas. Menurut Rotley, Teach and Taylor 2015. Era disrupsi yang ditandai dengan kemajuan pesat teknologi berbasis internet dan digital ini memberikan tantangan baru pada bisnis dan perilaku jurnalisme media konvensional. Performansi isi berkualitas tinggi dan praktek jurnalistik akan menjadi penyelamat kehidupan industri media konvensional dari gerusan disrupsi teknologi tersebut. Kepatuhan dan ketaatan pada kode etik jurnalistik yang ada menjadi sebuah keharusan untuk menciptakan informasi. Era disrupsi yang ditandai dengan kemajuan pesat teknologi berbasis internet dan digital ini memberikan tantangan baru pada bisnis atau perilaku jurnalisme di media konvensional. Performansi isi berkualitas tinggi dalam praktek jurnalistik akan menjadi penyelamat kehidupan industri media konvensional dari gerusan disrupsi teknologi tersebut. Kepatuhan dan ketaatan pada kode etik jurnalistik yang menjadi sebuah keharusan untuk menciptakan performansi semacam itu. Hal ini disebabkan publik masih menaruh harap dan kepercayaan kepada media sebagai basis penting dalam menanggulangi banjir bandang hoax di media sosial. Akan tetapi jika kita harus realistik, kita sebagai warga yang berpadu dengan media sosial dan juga televisi ataupun berita lainnya, kita harus pintar-pintar dalam memilihnya. Terima kasih.